Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Musdalifah dengan NIM 24420 14005. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang motivasi belajar. Nah, pada mata kuliah Psikologi Pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Hasan S.PSI M.PSI. Yang pertama itu adalah pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar itu adalah dorongan dari dalam maupun dari luar seorang siswa yang membuat mereka itu mau belajar, mempertahankan usaha, serta mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, artinya motivasi ini itu menjadi kekuatan yang mendorong seseorang untuk mulai belajar dan juga tetap bertahan walaupun menghadapi berbagai macam kesulitan dalam proses belajar. Nah, tanpa motivasi, siswa ini biasanya akan merasa bosan, kurang fokus, dan juga akan mudah menyerah ketika dalam proses pembelajaran. Nah, motivasi ini juga membantu siswa untuk tetap konsisten dalam belajar, tidak hanya di awal, tetapi bisa sampai tujuannya itu tercapai. Nah, jadi motivasi ini sangat penting dari awal proses belajar sampai akhir. Nah, contohnya ada siswa yang tetap belajar walaupun pelajarannya itu sulit. Nah, karena motivasi dia itu adalah ingin memahami materi. Ada juga yang belajar karena hanya ingin mendapatkan nilai bagus atau membanggakan orang tua. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya motivasi itu bisa berasal dari dalam maupun luar dari seseorang. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi belajar. Nah, jadi jenis-jenis motivasi belajar ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini berasal dari dalam diri siswa. Nah, jadi contohnya itu seperti minat dan juga rasa ingin tahu yang lebih dalam. Nah, motivasi ini biasanya lebih kuat karena dia itu muncul secara alami dan juga tanpa paksaan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu dia berasal dari luar diri seseorang, seperti contohnya adalah nilai, penghargaan, atau juga dorongan dari lingkungan. Nah, motivasi ini juga penting karena bisa membantu siswa ini mendorong siswa untuk mau mulai belajar. Nah, contohnya dalam siswa yang belajar karena suka pelajarannya itu termasuk motivasi intrinsik. Sedangkan siswa yang belajar karena ingin mendapatkan nilai tinggi ataupun pujian dari orang tua atau lingkungan sekitarnya itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kedua motivasi ini sangat sering muncul bersamaan dan juga saling melengkapi. Selanjutnya adalah teori motivasi. Nah, motivasi ini dipengaruhi oleh atribusi dan juga efikasi diri. Nah, yaitu bagaimana siswa ini memandang keberhasilan dan juga kegagalan serta keyakinan terhadap kemampuan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, selain itu, motivasi ini tuh juga dipengaruhi oleh harapan tentang keberhasilan dan juga nilai-nilai yang diberikan pada tujuan hidupnya atau tujuan belajarnya. Artinya, cara berpikir siswa itu sangat dipengaruhi oleh motivasi belajarnya. Jika siswa percaya bahwa dia itu mampu dan usahanya itu akan berhasil, nah maka dia akan lebih semangat untuk belajar. Sebaliknya, jika siswa itu merasa tidak mampu, dia cenderung akan mudah menyerah dalam proses pembelajaran. Nah, efikasi diri atau keyakinan diri ini sangat penting. Siswa itu menjadi percaya diri. Nah, siswa yang percaya diri itu biasanya untuk mencoba lebih berani dan juga tidak takut gagal. Sedangkan siswa yang tidak percaya diri cenderung menghindari tantangan atau menghindari peluang juga. Nah, contohnya, siswa yang yakin bisa mengerjakan soal akan lebih rajin belajar. Sedangkan siswa yang sudah berpikir nih, yang otaknya itu udah ditanam, aku pasti gagal, jadinya dia pasti bakalan malas untuk mencoba sejak awal. Nah, selain itu juga tujuan juga mempengaruhi motivasi. Siswa yang memiliki tujuan belajar, misalnya ingin memahami materi, biasanya lebih kuat motivasinya daripada siswa yang hanya fokus pada nilai-nilai saja. Motivasi belajar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor seperti lingkungan belajar yang kondusif, peran guru dalam mengajar, dan juga dukungan keluarga, serta minat dan juga tujuan pribadi dari seorang siswa tersebut. Nah, lingkungan yang nyaman dan tenang itu akan membantu siswa lebih fokus. Sebaliknya, lingkungan yang tidak mendukung bisa saja membuat siswa ini sulit berkonsentrasi. Nah, peran guru juga sangat penting. Guru yang mengajar dengan cara yang menarik dan juga mudah dipahami, maka akan membuat siswa itu lebih semangat. Sebaliknya, ketika gaya
belajarnya guru ini terlalu menekan siswa, maka siswa akan ngerasa kayak males untuk datang di dalam kelas, apalagi dalam proses belajar. Nah, selanjutnya, dukungan keluarga seperti memberi semangat, perhatian, atau itu juga menjadi motivasi yang sangat berpengaruh pada semangat belajarnya siswa. Selain itu, minat dan tujuan juga menjadi faktor yang penting. Nah, jika siswa ini memiliki minat atau tujuan yang jelas, maka motivasinya akan lebih kuat. Nah, jadi siswa yang belajar di tempat yang tenang akan lebih fokus. Guru yang mengajar dengan cara yang menyenangkan membuat siswa itu lebih tertarik untuk belajar. Nah, dukungan orang tua juga bisa membuat anak itu lebih rajin belajar. Selanjutnya adalah motivasi belajar itu penting. Nah, motivasi belajar itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keaktifan, ketekunan, dan juga semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini tentunya sangat berdampak pada pencapaian hasil belajar yang lebih baik dan juga lebih optimal. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi biasanya akan lebih aktif di kelas, lebih rajin belajar, dan juga tidak akan mudah menyerah. Nah, ketika menghadapi kesulitan dalam mengerjakan tugas. Nah, mereka itu juga lebih fokus untuk pada tujuan dari belajar tersebut. Nah, sebaliknya siswa yang kurang motivasi cenderung dia itu pasif, mudah bosan, dan juga hasil belajarnya itu kurang maksimal. Nah, contohnya siswa yang punya target masuk perguruan tinggi akan lebih rajin belajar dan berusaha memahami materi. Sedangkan siswa yang tidak punya motivasi biasanya dia lebih sering menunda belajar dan juga kurang serius dalam belajar karena memang dia tidak ada tujuannya, tidak ada motivasi yang membuat dia tuh ingin mencapai tujuan itu. Nah, jadi motivasi belajar ini bisa dikatakan sebagai salah satu kunci utama keberhasilan dalam proses pembelajaran.